Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebarkan Islam ke negeri Cina. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebarkan Islam ke negeri Cina memang bersejarah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang yang dinyatakan Rasulullah sebagai penduduk surga. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau menjadi panglima perang yang menaklukkan Persia. Sedangkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau memimpin delegasi dakwah ke Cina. Ibrahim Tien Yang Ma dalam buku berjudul Perkembangan Islam di Tiongkok menyebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pembawa Islam pertama ke Cina. Beliau memimpin delegasi dakwah Islam ke negeri tirai bambu itu di era Khalifah Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas berlayar ke Abyssinia ke Cina untuk menyebarkan Islam pada tahun 616 Masehi. Setelah beberapa saat berada di Cina, Sa'ad balik ke Arab. Dan sekitar 20 tahun setelahnya, Sa'ad kembali lagi ke Cina untuk meneruskan dakwahnya. Hanya saja, perihal masuknya Islam ke Cina itu sendiri banyak versi. Ada yang menyebut Islam masuk ke Cina dibawa oleh sahabat Rasulullah yang menetap di Abyssinia, Ethiopia, setelah hijrah yang pertama. Mereka menetap di sana dan tidak kembali lagi ke Mekah setelah peristiwa hijrah itu. Kemudian beberapa tahun setelahnya, mereka berlayar dari Abyssinia ke Cina untuk mendakwahkan Islam. Dari semua versi yang ada, Ibrahim Tien Yang Ma menyebut bahwa yang paling valid adalah versi yang pertama, di mana saat dikirim Khalifah Utsman bin Affan untuk memimpin delegasi ke Cina untuk mendakwahkan Islam pada tahun 615 Masehi atau sekitar 20 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Sedangkan Ivan Taniputra dalam buku berjudul History of China menyebutkan bahwa rombongan muslim itu diterima dengan baik oleh Kaisar Yonghui dari dinasti Tang. Kaisar Cina juga menunjukkan toleransinya. Dia memperbolehkan delegasi umat Islam tersebut tidak melakukan tradisi penyembahan di hadapan Kaisar. Sang Kaisar paham bahwa umat Islam tidak melakukan penyembahan terhadap manusia. Tidak hanya itu, sang Kaisar Cina juga mengizinkan delegasi yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mendirikan tempat ibadah masjid. Maka dibangunlah sebuah masjid agung pada 742 Masehi. Masjid itu bernama Masjid Weisheng atau dikenal dengan Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di Provinsi Guangzhou. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 5 hektar itu menjadi salah satu masjid tertua di Cina. Penduduk surga. Aku adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Begitu Sa'ad bin Abi Waqqas bila memperkenalkan dirinya. Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wuhaib bin Abdi Manaf hidup di tengah-tengah Bani Zahra. Sa'ad adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wuhaib adalah kakek Sa'ad dan paman Aminah binti Wahab ibunda Rasulullah. Rasulullah sangat bangga dengan keberanian dan kekuatan serta ketulusan iman Sa'ad. Nabi bersabda, "Ini adalah pamanku. Perlihatkan kepadaku paman kalian." Pada suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap ke langit seolah mendengar bisikan malaikat. Kemudian Rasulullah menatap para sahabatnya sembari bersabda, "Sekarang akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga." Mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menengok ke kanan dan ke kiri pada setiap arah untuk melihat siapakah gerangan lelaki berbahagia yang menjadi penduduk surga. Tak lama berselang, datanglah laki-laki yang ditunggu-tunggu itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas.
Rasulullah suatu ketika juga pernah menyebut 10 sahabatnya yang menjadi penduduk surga. Nama Sa'ad bin Abi Waqqas juga menjadi salah satunya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat di Madinah. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, makamnya para syuhada. Konon dalam keadaan sakit beliau berpesan kepada para sahabatnya agar ia dikafani dengan jubah yang digunakannya dalam perang Badar, perang kemenangan pertama untuk kaum muslimin. Pahlawan perkasa ini menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 55 Hijriah dengan meninggalkan kenangan indah dan nama yang harum. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin.